2241, End of the Chain. Pref next. Daftar isi. Settings. Situasi saat ini sangat jelas, jika Anda tinggal di sini, Anda hanya bisa terjebak sampai mati, dan Anda tidak bisa naik, sepertinya turun adalah pilihan yang tak terhindarkan. Dan di bawah sana ada rantai raksasa di lingkungan di mana penerbangan tidak mungkin, tentu saja jauh lebih nyaman untuk memiliki rantai seperti itu. Ekspresi Xia Ruofei agak dalam, dan dia butuh waktu lama untuk mengirimkan suaranya. Oke. Kalau begitu turun dan periksa situasinya. Sword Spirit berkata sambil tersenyum, itu benar, jika pembudidaya saya bahkan tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka bisa berlatih melawan langit. Teman kecil, meskipun orang tua itu juga sangat terbatas sekarang, dia masih bisa mengejar kritis beberapa saat. Aku di sini untuk membantumu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada roh pedang senior. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mengambil gulungan gambar roh kembali ke tubuhnya, masih memegang pedang raksasa di tangan kirinya, dan berjalan ke tepi batu selangkah demi selangkah. Melihat ke bawah dari sisi ini, hanya bayangan samar yang dapat dilihat dalam cahaya redup. Rantai raksasa memanjang ke bawah dari posisi sekitar 2 meter di bawah batu besar, dan ada jurang tak berdasar di bawahnya. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan melompat lurus ke bawah. Pada saat ini, masih ada isapan di jurang, sehingga Xia Ruofei jatuh sangat cepat, dan hampir melompat ke rantai raksasa dalam sekejap mata. Dia memegang pedang berat itu erat-erat di tangan kirinya, memeluk rantai di tangan kanannya, dan mengunci kakinya pada saat yang bersamaan. Meski sedikit malu, dia masih berhasil menstabilkan tubuhnya. Dari dekat, rantai itu terlihat lebih besar, setiap bagian adalah rantai berbentuk oval, dan cukup tebal untuk dipeluk oleh satu orang, dan lengan Xia Ruofei tidak dapat sepenuhnya memeluk rantai itu. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia perlahan berdiri dari rantai. Xia Ruofei mencobanya dengan kakinya terlebih dahulu. Permukaan rantai ini tidak terlalu halus, sehingga gesekannya dapat diterima. Jika Anda berhati-hati, Anda tidak akan kesulitan berjalan di atasnya. Dia mulai berjalan perlahan ke depan, sosoknya tampak sangat kecil di rantai besar. Rantai raksasa ini memanjang secara diagonal ke bawah, jadi terbang Xia Ruo selalu menurun. Juga berkat fakta bahwa rantainya terlalu besar dan beratnya sangat menakutkan, jadi Xia Ruofei yang berjalan di atasnya tidak menyebabkan rantai itu berayun, dan pada dasarnya stabil. Setelah berjalan 5 atau 6 meter ke depan, mereka mencapai rantai lain. Rantai yang baru saja diterbangkan Xia Ruofei adalah vertikal, dan rantai berikutnya secara alami horizontal, jadi sebenarnya ada perbedaan ketinggian sekitar 2 meter di persimpangan kedua rantai. Xia Ruofei berjalan ke rantai pertama. Di akhir, setelah melihat posisinya, dia melompat turun dengan lembut dan mendarat dengan kuat di rantai kedua. Setelah berjalan 5 atau 6 meter ke depan lagi, rantai bagian ketiga mengikuti. Bagian ketiga dari rantai secara alami menjadi vertikal lagi, dan Xia Ruofei harus memanjat. Jika di lingkungan lain, perbedaan ketinggian 2 meter secara alami tidak ada apa-apanya, tetapi tidak mungkin untuk terbang di sini, dan ada jurang yang tidak diketahui kedalamannya, jadi Xia Ruofei juga harus sangat berhati-hati. Dengan kemampuan memantulnya, dia masih bisa mencapai ketinggian 2 meter dalam semalam, tetapi dia masih mengeluarkan kabel pengait dari ruang peta spiritual, membuang kabel pengait dan mengaitkan rantai ketiga dengan erat, lalu menarik kabel pengait untuk dipinjam kekuatan. Melompat. Dengan cara ini, bahkan jika ada situasi yang tidak terduga, ia akan dapat memberikan lapisan perlindungan ekstra. Dengan cara ini, Xia Ruofei perlahan berjalan menyusuri rantai dengan hati-hati, dan sebelum dia menyadarinya, batu tempat dia berdiri telah terlempar jauh di belakangnya, dan dia melihat ke belakang dan ke atas, hanya untuk melihat batu itu tidak terlihat lagi. Melihat ke depan, Anda masih hanya bisa melihat rantai yang memanjang ke bawah, dan Anda tidak tahu kapan itu akan berakhir. Dalam proses perjalanan, Xia Ruofei terus-menerus mengalami hisapan ke bawah dan penolakan ke atas. Dua kekuatan yang berlawanan secara diametris selalu ada, dan mereka muncul secara bergantian secara berkala, memberinya perasaan yang sangat aneh. Rasanya seperti jurang di bawah ini bernapas. Untungnya, baik hisapan maupun tolakan tidak terlalu kuat, setidaknya Xia Ruofei masih bisa menstabilkan tubuhnya pada rantai. Hanya saja ada kekuatan seperti itu, Xia Ruofei perlu melawannya, dan kedua kekuatan ini bertentangan secara diametris, jadi pada saat pergantian,
kekuatan konfrontasi Xia Ruofei juga harus berubah sekaligus, jika tidak maka akan kehilangan keseimbangan. Xia Ruofei juga sangat bermasalah pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menemukan siklus pergantian kekuatan dalam 2 minggu ini, dan setelah terbiasa dengannya, dia pada dasarnya dapat mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi, semakin jauh dia pergi, semakin mantap kecepatannya. Tentu saja, ini juga disebabkan oleh fakta bahwa rantai raksasa itu hampir tidak bergetar, yaitu, menggantung secara stabil di jurang. Jika tidak, dengan rantai besar seperti itu, selama ada sedikit ayunan, itu akan sangat merepotkan bagi Xia Ruofei, yang berjalan di rantai. Saat Xia Ruofei berjalan, otaknya berjalan cepat. Dia memikirkan banyak hal, dia membuat prediksi tentang kemungkinan situasi di bawah ini, dan dia juga memperkirakan dalam pikirannya bagaimana menghadapi bahaya pada waktunya. Sejujurnya, di lingkungan seperti itu, jika Xia Ruofei bersembunyi di ruang spiritual, dia akan sangat pasif. Gulungan gambar spiritual pasti tidak akan bisa bertahan di rantai ini. Permukaan rantai melengkung, dan ada sudut ke bawah. Xia Ruofei harus memperhatikan menjaga keseimbangan saat berjalan di atasnya. Jika Xia Ruofei bersembunyi di dalam ruang gambar roh, biarkan bulir gambar roh di luar sendirian, dan bulir gambar roh memiliki kemungkinan besar jatuh langsung ke dalam jurang. Dan Xia Ruofei tidak tahu apa yang terjadi di jurang bawah. Tempat ini penuh misteri dan keanehan. Sangat mungkin akan ada jedi mati di bawah. Jika gulungan gambar spiritual jatuh ke dalam jedi seperti itu berarti Xia Ruofei telah bekerja keras untuk mengirimkannya, dan akhirnya dia terjebak di reruntuhan dunia Kingping. Karena itu, jika ini bukan pilihan terakhir, Xia Ruofei tidak boleh berani menggunakan gulungan gambar spiritual dengan mudah pada rantai besi raksasa. Pada saat yang sama, Xia Ruofei tidak bisa tidak berpikir bahwa Tuan Kota Fuliu dan Mo Shoucheng, yang kemungkinan akan dikirim pada saat yang sama. Dari awal batu barusan, Xia Ruofei memanjat dan berjalan melalui lusinan rantai, dan hampir 1 jam telah berlalu. Bahkan jika Tuan Kota Fuliu Liu Sanfeng terluka parah dan tidak bisa bergerak, Mo Shoucheng mungkin telah membawa Sura ke Istana Kaisar sejak lama. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ingatan Mo Shoucheng telah sepenuhnya pulih dan dia sangat akrab dengan lingkungan dan medan di sini. Jika para Asura juga datang ke Istana Kaisar, apa yang akan mereka lakukan? Jika Mo Shoucheng telah sepenuhnya memulihkan ingatannya, maka dia seharusnya dapat dengan mudah memasuki gedung istana, bahkan jika ingatannya juga bermuka-muka, dan kemudian dia juga akan jatuh ke dalam jurang bawah tanah ini bersama para Asura. Jika Asura juga memasuki tempat ini dan mulai menjelajah di sepanjang rantai, Xia Ruofei benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan situasinya akan sangat pasif baginya. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei berhati-hati dalam setiap langkah, dia benar-benar memaksimalkan kecepatannya dengan alasan keamanan. Jika dia cepat, mungkin ada bahaya. Jika tempat ini tergelincir sedikit, itu mungkin tidak dapat diubah. Dia tidak akan melakukannya, dianggap enteng sama sekali. Sepanjang jalan, Xia Ruofei juga membiarkan roh pedang terus menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa kekuatan mental roh pedang ke arah belakangnya, yang lebih kuat dari Xia Ruofei. Tujuan Xia Ruofei melakukan ini secara alami adalah untuk memantau pergerakan Shuro kapan saja. Jika Sura benar-benar jatuh ke jurang bawah tanah ini, dan juga mulai berjalan di rantai, maka Xia Ruofei akan mengambil sedikit risiko. Percepat secepatnya. Jika Anda bertemu Shuro di rantai, Anda pasti akan mati jelek. Sword Spirit tampaknya tidak peduli dengan keuntungan atau kerugiannya sendiri. Dia tidak hanya akan melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksa situasi di belakangnya secara real-time, tetapi dia juga akan mendorong Xia Ruofei dari waktu ke waktu, berharap dapat meringankan beban Xia Ruofei, tekanan. Dengan cara ini, Xia Ruofei dengan hati-hati berjalan di atas rantai raksasa selama sekitar 2 jam. Dia menilai bahwa dari titik awal batu ke posisi ini, perbedaan ketinggian setidaknya beberapa ratus meter. Namun rantai raksasa ini sepertinya tidak ada habisnya dan terus memanjang ke bawah. Cahaya di sekitarnya selalu ada, tetapi pemandangan di sekitarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Xia Ruofei meraba-raba ke depan dalam kegelapan, dan tidak ada penghalang di kedua sisi kecuali rantai. Di bawah adalah jurang, dan tekanan psikologis telah selalu cukup besar. Xia Ruofei berjalan selama lebih dari 4 jam. Rao adalah kekuatan yang telah dia kembangkan sampai sekarang. Tubuhnya sudah sangat kuat, dan dia masih merasa sedikit lelah. Tentu saja,
Alasan utamanya adalah kelelahan mental. Selama lebih dari 4 jam, ia berada dalam ketegangan dan ketegangan tinggi, yang sangat mudah menyebabkan kelelahan mental. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak rantai yang telah dia lewati. Singkatnya, dia secara mekanis berjalan, melompat, berjalan, melompat. Akhirnya, Xia Ruofei melihat ada bayangan hitam di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan segar, apakah ini akhirnya akan segera berakhir. Pada saat yang sama, Xia Ruofei menjadi semakin tegang, karena ujung rantai berarti ada bahaya. Faktanya, dalam 4 jam terakhir, Xia Ruofei merasa sedikit luar biasa, kecuali gaya gravitasi dan gaya tolak yang terus berubah, tidak ada risiko lain. Xia Ruofei terus berjalan ke depan, dan rantai ditinggalkan olehnya, dan bayangan hitam semakin besar. Pada saat yang sama, ketika mendekati bayangan hitam, kecerahan kilau di sekitarnya tampaknya meningkat secara bertahap. Xia Ruofei menemukan bahwa dia dapat melihat 2 rantai lagi, dan bayangan hitam berangsur-angsur berubah dari kabur menjadi lebih nyata. Ternyata itu juga dinding gunung yang curam. Meskipun masih ada beberapa bayangan, Xia Ruofei masih bisa melihat secara kasar bahwa rantai raksasa itu dimasukkan secara miring ke dinding gunung, sekitar puluhan meter dari Xia Ruofei. Ujung lain dari rantai raksasa juga tertanam dalam di tebing, dan kemudian ujung ini juga tertanam di dinding gunung. Apakah rantai sebesar itu hanya untuk mengatur jalan dari atas ke bawah? Xia Ruofei memiliki sedikit keraguan di hatinya. Dia berpikir kemungkinan ini seharusnya tidak mungkin. Keingintahuan di hati Xia Ruofei berangsur-angsur bangkit, dan dia tanpa sadar mempercepat beberapa kecepatan. Tentu saja, dia telah memanjat rantai selama lebih dari 4 jam. Dapat dikatakan bahwa keakrabannya dengan memanjat rantai raksasa ini telah sangat meningkat, sehingga kecepatan yang sedikit lebih cepat tidak akan mempengaruhi keselamatan. Payung inci-inci. Saat dinding gunung secara diagonal di bawah semakin dekat dan dekat, kilau di sekitarnya menjadi semakin terang, dan Xia Ruofei akhirnya bisa melihat dengan jelas. Dia menemukan bahwa itu tidak sesederhana itu. Sebenarnya ada lubang besar di lereng di bawah, dan rantai itu tidak langsung tertanam di dinding, tetapi memanjang ke dalam lubang. Dengan kata lain, rantai raksasa ini belum berakhir. Xia Ruofei terus berjalan dan mendaki, dan akhirnya dia berhasil mencapai tembok gunung yang dia lihat dari kejauhan. Dinding gunung juga miring keluar, sekitar 40 derajat, rantai besi melewati pusat lubang dan terus memanjang ke dalam lubang. Pintu masuk lubang hitam ini hampir miring ke atas. Ketika Xia Ruofei datang ke sekitar pintu masuk gua, dia melompat keluar dari rantai dan berdiri di atas batu di pintu masuk gua. Hatinya yang selama ini menggantung akhirnya sedikit tenang. Meskipun dia masih tidak tahu apa-apa tentang lingkungan di sini, dan tidak tahu apakah akan ada bahaya, tetapi dibandingkan dengan keadaan tidak dapat mencapai dunia dengan rantai raksasa, sekarang setidaknya dia bisa menjaga kakinya di tanah. Bagian dalam jurang bawah tanah begitu sunyi sehingga Xia Ruofei dapat mendengar napas dan detak jantungnya, dan lubang miring di depannya seperti monster dengan mulut terbuka lebar, menunggu untuk menangkap tebing di atas. Mereka yang jatuh datang untuk berpesta. Mulut lubang hitam memiliki atmosfer yang aneh, dan suhu di sini tampaknya jauh lebih rendah daripada di luar, terutama lubang yang tampaknya terus-menerus menghembuskan udara dingin. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Roh pedang senior, apakah Anda memiliki kesan tentang tempat ini?" Meskipun Sword Spirit mengatakan bahwa dia dan Liu Sanfeng belum pernah ke jurang bawah tanah ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ada jalan lain untuk mencapai lubang ini secara langsung. Jadi Xia Ruofei masih meminta Sword Spirit dengan sikap mencoba untuk melihat apakah dia bisa mendapatkannya, sesuatu yang berguna, informasi. Sangat disayangkan bahwa setelah roh pedang merasakannya, dia berkata langsung, "Orang tua ini belum pernah ke sini sebelumnya. Teman kecil, sejak saya datang ke sini, orang tua ini berpikir lebih baik pergi dan menjelajah." Ternyata jurang maut ini masih belum berakhir. Tembok gunung ini seolah-olah merupakan tonjolan yang memanjang dari tebing di kedua sisinya, hanya menangkap rantai raksasa yang terbentang di atasnya. Dibandingkan dengan jurang yang tak terduga, Xia Ruofei juga merasa bahwa menjelajahi gua ini akan lebih mungkin untuk membuat penemuan baru. Lagi pula, rantai dan gua ini memiliki jejak buatan yang jelas, dan di mana ada jejak buatan, secara alami mungkin ada jalan keluar atau bahkan beberapa peluang lain. Adapun jurang di bawah ini, siapa yang tahu seberapa dalam? Xia Ruofei mengangguk, mengambil 2 langkah ke depan, dan pada saat yang sama menyelidiki gua dengan kekuatan mentalnya. Pada saat ini,
raungan naga bernada tinggi lainnya datang, dan wajah Xia Ruofei berubah secara dramatis. Raungan naga itu jauh lebih keras dari apa yang dia dengar sebelumnya. Ketika saya mendengar naga mengaum beberapa kali sebelumnya, selalu terasa seperti ada sesuatu di belakangnya, bahkan di pintu masuk istana kaisar, meskipun cukup mengejutkan, rasanya tidak seperti berada di sana. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Suara auman naga sepertinya terngiang di telinganya. Tubuh Xia Ruofei bergetar hebat, dan dia menderita dampak besar pada saat itu. Dia merasa organ-organ dalamnya langsung trauma. Dia hampir tidak bisa tidak menahan seteguk darah. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei terluka parah oleh suara auman naga. Ini hampir tidak mungkin bagi Xia Ruofei, yang telah berkultivasi ke tahap Naschen Soul. Terlebih lagi, Xia Ruofei jelas merasakan bahwa raungan naga datang dari lubang di depannya. Ini juga alasan mengapa wajah Xia Ruofei berubah drastis. Mungkinkah jurang ini sebenarnya adalah tempat Kaisar Kingping menindas naga? Apakah naga raksasa itu ditekan di gua ini? Ketika Xia Ruofei memikirkan kemungkinan ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di sekujur tubuhnya. Gua itu sendiri terus-menerus meniupkan udara dingin, dan sekarang Xia Ruofei merasakan semacam ketakutan dari hati. Xia Ruofei tidak tahu apa kekuatan naga raksasa ini, tetapi ketika naga raksasa itu ditekan, hanya suara auman naga yang dapat membuat Xia Ruofei terluka, yang berada di luar imajinasi Xia Ruofei. Tidak ada keraguan bahwa di depan naga raksasa, Xia Ruofei tidak berbeda dengan semut. Dan dia berjalan sepanjang jalan ke tempat naga raksasa itu ditekan tanpa menyadarinya, dia merasa takut setelah memikirkannya sebentar. Setelah Xia Ruofei pulih dari keterkejutannya, pikiran pertamanya adalah berbalik dan segera kembali. Dia tidak berani tinggal di sini sebentar. Bahkan jika dia kembali ke batu yang tidak ada di dunia atau tanah barusan, Xia Ruofei merasa lebih nyaman daripada di sini. Belum lagi apakah naga raksasa bisa menembus segel dan menekannya, itu hanya auman naga, dan Xia Ruofei tidak tahan lagi. Dengan pikiran di benaknya, dia mengeluarkan sepotong kelopak bunga hati spiritual dari ruang peta spiritual dan menelannya secara langsung. Pada saat ini, dia harus memastikan keadaan terbaiknya. Meskipun cedera pada organ dalamnya tidak akan hilang, fatal, ia tetap memilih cara yang paling langsung, paling efektif dan tercepat adalah pulih dari cedera terlebih dahulu. Setelah menelan kelopak bunga jiwa, Xia Ruofei berbalik dan mengambil beberapa langkah ke arah yang berlawanan dari lubang, dan kemudian bersiap untuk melompat ke rantai. Pada saat ini, roh pedang berkata, "Teman kecil, kemana kamu akan pergi?" Xia Ruofei berkata, "Senior, jelas bahwa naga raksasa yang ditekan oleh segel kaisar ada di gua ini. Generasi muda tidak berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan naga raksasa, jadi dia secara alami ingin kembali." Sword Spirit bertanya, "Kembalilah. Tapi kemana kamu bisa kembali? Kembali ke batu tadi, apakah masih tidak mungkin untuk keluar? Itu lebih baik daripada mati." Xia Ruofei berkata, "Kesenjangan kekuatan terlalu besar, dan turun adalah kematian. Jika kamu kembali, bahkan jika kamu tidak bisa keluar, setidaknya kamu akan aman di dalam waktu yang singkat, bukan?" Sword Spirit berkata, "Teman kecil, sebenarnya, kamu tidak harus begitu berhati-hati. Naga raksasa secara alami sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan kaisar saat itu. Alasan mengapa itu ditekan di sini adalah bahwa kaisar bergabung dengan beberapa teman untuk bersama-sama itu ditangkap hanya setelah tembakan diambil. Namun, jangan lupa bahwa naga raksasa itu sekarang telah disegel. Naga raksasa yang disegel, bahkan jika ia memiliki kekuatan seorang raja, tidak perlu takut, kan? Roh pedang senior, kamu juga telah melihat bahwa meskipun naga raksasa itu disegel, hanya auman naga yang telah melukai juniornya." Xia Ruofei berkata, "Jika kamu benar-benar bertemu langsung dengan naga raksasa ini, aku khawatir, itu satu bersin bisa membunuh junior, tidak masuk akal apakah itu disegel atau tidak." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei melihat pedang berat di tangannya dan berkata dengan penuh arti, "Roh pedang senior, jika Anda ingin tinggal di sini, junior tidak memiliki pendapat." Sword Spirit menghela nafas dan berkata, "Teman kecil, lelaki tua ini juga ingin kembali ke istana kaisar sesegera mungkin. Sejujurnya, lelaki tua ini ada di sini untuk mendapatkan saran dan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh kaisar, yang sangat penting untuk pemulihan cedera lelaki tua itu dan peningkatan nilainya. Ini sangat bermanfaat. Sekarang saya terjebak di sini, dan lelaki tua itu merasa tidak berdaya. Tentu saja,
Lelaki tua itu telah tidur selama ribuan tahun. Bahkan jika dia terjebak di sini, tidak masalah. Yang penting adalah tidur lagi. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Junior benar-benar ingin pergi, tetapi, Xia Ruofei berhenti dan berkata, Junior tidak akan melakukan apapun tentang telur yang mengenai batu. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei tidak lagi ragu-ragu, dan langsung melompat ke rantai raksasa itu. Namun, dia masih memegang pedang yang berat di tangannya karena roh pedang tidak mengatakan untuk tinggal di sini. Xia Ruofei tidak ingin meninggalkannya sendirian. Ketika dia datang barusan, Xia Ruofei berjalan selama lebih dari 4 jam, dan itu selalu menurun. Sekarang ketika dia ingin kembali, semuanya menanjak. Saya khawatir itu akan memakan waktu lebih lama. Tapi tidak peduli seberapa merepotkannya, Xia Ruofei bertekad untuk meninggalkan tempat ini benar dan salah sesegera mungkin. Melihat bahwa Xia Ruofei telah mengambil keputusan, Jianling tidak mengatakan apa-apa, dan terdiam lagi. Setelah Xia Ruofei menstabilkan sosoknya, dia berjalan kembali dengan rantai. Dia hanya mengambil 2 atau 3 langkah, dan rantai pertama tidak berakhir, dan mutasi terjadi lagi. Rantai besi yang telah berjalan lebih dari 4 jam barusan mulai bergetar, dan getaran itu semakin lama semakin besar. Wajah Xia Ruofei berubah, dan sementara dia dengan cepat membungkuk dan memegang rantai, pikirannya dengan cepat beralih untuk memikirkan tindakan pencegahan. Situasi saat ini jelas sangat salah, dia dengan cepat melewati situasi di benaknya setelah dia keluar dari aula teleportasi. Banyak detail yang tidak dia perhatikan juga disajikan dalam pikirannya satu per satu, itu juga terus berubah. Antara kilat dan batu, Xia Ruofei membuat keputusan pertama. Dia melepaskan tangannya dan hampir melompat turun dari rantai, dia bahkan belum melangkah keluar dari jangkauan lereng, dan dia masih punya tempat untuk berdiri ketika dia melompat turun. Gemetar rantai ini sangat aneh. Anda harus tahu bahwa berat rantai raksasa ini sudah sangat menakutkan. Jika Anda ingin mengguncangnya, kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Xia Ruofei merasa sangat berbahaya untuk terus melakukannya, tetap di rantai. Namun, dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan rantai itu, tangan, kaki, dan tubuhnya yang bersentuhan dengan rantai itu seolah-olah tersangkut pada rantai itu oleh sesuatu, dan sudah terlambat untuk keluar. Sekarang Xia Ruofei seperti nyamuk yang terjebak oleh jaring laba-laba, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dan ketika rantai mulai bergetar sekarang, untuk menstabilkan tubuhnya, Xia Ruofei telah berbaring dan memeluk rantai raksasa untuk pertama kalinya, jadi sekarang dia terjebak di rantai, dan dia tampak lebih malu. Roh pedang senior, junior tidak bisa melepaskan diri dari rantai. Xia Ruofei berteriak, bisakah kamu membantuku? Sword Spirit berkata, teman kecil, orang tua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, kamu tidak dapat memutuskan rantainya. Apakah kamu ingin mencoba memasukkan senjata sihir gulirmu? Xia Ruofei mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu junior, coba dulu. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei memanggil gulungan gambar spiritual dari telapak tangannya, dan kemudian melepaskan Epi dengan tangan kirinya, Epi juga. Sepertinya tersangkut di rantai. Pikiran Xia Ruofei bergerak sedikit, dan kemudian tanpa daya menemukan bahwa dia masih terjebak di rantai dan tidak bisa memasuki ruang peta spiritual. Wajahnya menjadi lebih jelek, ini berarti ruang di sekitarnya terhalang, sehingga dia tidak bisa menggunakan senjata ajaib ruang angkasa. Sekarang, selain dapat memasukkan gulungan gambar spiritual ke dalam atau keluar dari tubuhnya, dia pada dasarnya tidak dapat melakukan operasi lain karena ruang di sekitarnya terhalang. Tetapi Xia Ruofei dengan jelas ingat bahwa dia baru saja mengeluarkan kelopak bunga spiritual dari luar angkasa, menunjukkan bahwa ruang itu tidak terhalang pada waktu itu. Tampaknya blokade luar angkasa seharusnya terjadi setelah dia melompat ke rantai. Jelas, ini adalah buatan manusia, jika itu adalah Arai, tidak mungkin begitu kebetulan. Itu adalah seseorang yang tidak ingin meninggalkan Xia Ruofei sendirian, pikiran ini muncul di hatinya, dan dia juga berkeringat dingin. Siapa ini? Apakah itu naga raksasa? Tapi kenapa dia meninggalkanku? Xia Ruofei penuh dengan tanda tanya di hatinya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak memasuki ruang peta spiritual. Xia Ruofei merasakan ketidakberdayaan yang mendalam untuk pertama kalinya. Ruang itu terhalang. Xia Ruofei berkata kepada roh pedang senior, bisakah kamu memikirkan cara lain?
Bisakah kamu memecahkan blokade luar angkasa? Setelah merenung sejenak, roh pedang berkata, jika lelaki tua itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, adalah mungkin untuk memecahkan blokade ruang untuk waktu yang singkat, tetapi kemudian lelaki tua itu juga akan menghadapi kehancuran bahkan jika dia tidak runtuh, orang tua itu akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Akan sangat berbahaya di sini. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, tentu saja kamu tidak bisa membiarkan senior mengambil risiko. Sword Spirit berkata, orang tua itu punya ide. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Xia Ruofei segera berkata, sekarang Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk memecahkan permainan, jadi jika Sword Spirit punya cara, dia pasti ingin mencobanya. Sword Spirit berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya perhatian orang tua itu adalah keamanan. Jika kamu dapat menempatkan orang tua itu ke dalam ruang sihirmu, pasti tidak ada masalah dengan keselamatan. Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah para senior mengatakan bahwa pedang berat tidak dapat dikumpulkan oleh senjata ajaib penyimpanan? Mengapa Anda membuat saran seperti itu? Orang tua itu berbicara tentang senjata ajaib untuk menyimpan benda mati seperti cincin penyimpanan, tetapi gulungan teman kecilmu jelas merupakan senjata ajaib di dalam gua, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kata roh pedang. Xia Ruofei mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya dengan tenang, apakah senior itu percaya diri untuk memecahkan blokade luar angkasa? Jika lelaki tua itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, seharusnya tidak ada masalah. Roh pedang berkata, tetapi waktunya mungkin sangat singkat, jika teman kecil itu dapat menggenggamnya, maka tidak akan ada masalah. Otak Xia Ruofei berjalan cepat, dan matanya berkedip beberapa saat. Dan getaran rantai semakin besar, dan Xia Ruofei jelas merasa bahwa sepertinya ada kekuatan yang menariknya ke bawah. Meskipun dia masih terjebak pada rantai, posisinya perlahan turun. Rantai itu seperti ban berjalan melalui getaran ritme khusus. Xia Ruo perlahan-lahan diangkut ke bawah, dan bagian bawahnya adalah lubang hitam. Wajah Xia Ruofei menjadi lebih jelek. Sword Spirit juga berkata dengan penuh semangat, teman kecil, kita tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali, dan lelaki tua ini merasa bahwa semakin jauh kamu melangkah, semakin kuat kekuatan blokade ruang angkasa, kamu harus segera membuat keputusan, mungkin. Xia Ruofei menggertakkan giginya dan berkata, oke, lakukan saja seperti yang dikatakan para senior. Jika Anda memasuki ruang menggambar spiritual, gulungan gambar spiritual tidak akan selalu berada di rantai. Untungnya, ada kemiringan di bawahnya. Selama Xia Ruofei melepaskan kekuatan spiritualnya setelah memasuki ruang menggambar spiritual, ia harus dapat mempertahankannya, gulungan gambar spiritual di lereng. Itu tidak akan jatuh jurang. Sword Spirit berkata, oke, aku hitung 1, 2, 3, dan aku mulai memecahkan blokade luar angkasa. Teman kecil, bersiaplah. Xia Ruofei berkata dengan tenang, senior, lakukan saja. Junior sudah siap. Gulungan gambar spiritual ada di tangan kanannya. Selama blokade ruang rusak, seseorang dapat memasuki ruang dengan satu pikiran, dan harus ada cukup waktu. Adapun pedang yang berat, selama Xia Ruofei memegangnya di tangannya, itu secara teoritis dapat dimasukkan ke dalam ruang peta spiritual bersama. Tentu saja, jika Epi tidak dapat diakomodasi di ruang peta spiritual, atau tidak dapat diakomodasi sama sekali, maka tidak heran Xia Ruofei telah melepaskan, dan dia pasti akan melepaskannya. Begitu Xia Ruofei selesai berbicara, dia segera merasa bahwa Epi yang dipegang di tangan kirinya tampak sedikit bergetar, dan tiba-tiba pedang Qi yang ganas keluar dari pedang Epi. Xia Ruofei mengalami kerusakan, tetapi tiba-tiba blokade luar angkasa terguncang dan hancur. Xia Ruofei bisa merasakan seluruh tubuhnya mengendur pada saat itu, dia tidak ragu-ragu, langsung berkomunikasi dengan gulungan gambar spiritual, dan pikirannya sedikit bergerak. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari rantai raksasa, dan bersamanya, ada pedang berat di tangannya. Prediksi Xia Ruofei tidak salah, ketika tubuhnya menghilang di tempatnya, hisapan pada rantai raksasa itu seolah menghilang sekaligus. Gulungan gambar spiritual yang ditinggalkan sendirian di rantai raksasa kehilangan dukungannya dan jatuh langsung dari rantai. Di bawah ini adalah kemiringan sekitar 40 derajat, dan lubang yang tampaknya dimakan orang juga ada di lereng ini, tetapi posisinya lebih tinggi, dan gulungan gambar spiritual akan jatuh dan tidak akan jatuh ke dalam lubang. Namun, kemiringan lereng ini masih cukup besar,
dan gulungan gambar spiritual adalah gulungan silinder, jadi jika jatuh langsung di atasnya, kemungkinan besar akan berguling ke jurang. Xia Ruofei sudah mengantisipasi situasi ini, ketika dia memasuki ruang peta spiritual, dia melemparkan barang-barang yang dia temukan sebelumnya dari ruang peta spiritual sementara blokade ruang belum pulih. Itu adalah 2 ban hitam. Xia Ruofei membeli kendaraan segala medan untuk digunakan di ruang Lingtu. Kedua ban ini adalah aksesori yang disertakan dengan mobil, dan mereka baru saja berguna di sini hari ini. Di bawah kendali kekuatan mental Xia Ruofei, kedua ban jatuh rata di lereng satu demi satu, ban karet jatuh kempes, dan gesekannya masih sangat besar, sehingga tidak meluncur ke bawah. Gulungan gambar spiritual jatuh ke ruang di tengah ban tanpa bias, dan benar-benar tertutup oleh ban semuanya terjadi antara kilat dan batu. Ketika Xia Ruofei membuat keputusan, dia sudah memikirkan setiap langkah selanjutnya. Jadi dia tidak ragu sedikit pun, ketika dia memasuki ruang peta roh dengan pedang yang berat, kedua ban yang telah disiapkan telah dilepaskan, dan kemudian gulungan gambar roh itu jatuh begitu saja, dan ditangkap oleh ban tanpa ada apa-apa, bias, dan berhenti dengan mantap di lereng di bawah pintu masuk gua. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga melepaskan tangannya, dan Epi jatuh ke tanah dengan keras. Xia Ruofei baru saja memasuki puncak gunung tinggi di ruang Lingtu San Haijing. Hampir bersamaan dengan pelepasan Xia Ruofei, Epi juga meledak menjadi cahaya pedang, yang beberapa kali lebih tajam dari cahaya pedang yang memecahkan blokade ruang, baru saja. Tapi Xia Ruofei sudah menghitung segalanya, dan saat dia melepaskannya, kekuatan tak terlihat dari ruang peta spiritual telah ditekan, membentuk ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berlapis satu sama lain, membungkus pedang yang berat itu dengan erat. Meskipun Xia Ruofei hanya berjarak 1 langkah dari pedang yang berat, pada kenyataannya, keduanya dipisahkan oleh lapisan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Xia Ruofei hanya berdiri di sana, tanpa mundur selangkah, melihat cahaya pedang Epi dengan mata dingin. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Mulut Xia Ruofei juga perlahan menunjukkan seringai. Cahaya pedang Epi memang sangat ganas, dapat dikatakan seperti bambu yang patah pada awalnya, dan lapisan ruang kecil langsung terbuka, seperti mentega pemotong pisau yang panas. Tapi Epi menerobos ruang lebih cepat, dan Xia Ruofei menciptakan ruang baru lebih cepat. Di ruang peta spiritual ini, kekuatan ruang yang tak terlihat hampir tidak ada habisnya, bahkan jika ada kerugian tertentu, itu akan kembali ke ruang peta spiritual setelah menghilang. Ini tidak seperti energi spiritual di ruang peta spiritual. Jika Anda mengolah dan menyerapnya, itu akan benar-benar dikonsumsi. Jika penyerapannya terlalu keras, ruang peta spiritual tidak akan punya waktu untuk menyerap energi dari kekacauan di luar dinding membran, yang akan menyebabkan konsentrasi energi spiritual di ruang turun. Serius, jika demikian, itu bahkan akan merusak fondasi ruang peta spiritual. Tetapi kekuatan ruang yang tak terlihat pada dasarnya adalah kekuatan aturan ruang. Dalam ruang peta spiritual ini, Xia Ruofei adalah pengontrol aturan tertinggi. Dia dapat menggunakan kekuatan aturan sesuka hati, dan penggunaan internal kekuatan aturan akan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar, kecuali jika terjadi tumbukan antara suatu kekuatan dan kekuatan aturan, yang menyebabkan kekuatan aturan tersebut langsung menghilang menjadi tak kasat mata. Menggunakan cahaya pedang untuk menghancurkan ruang kecil seperti Epi, hilangnya kekuatan aturan minimal. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat dengan ceroboh menggunakan kekuatan aturan ruang untuk menekan pedang yang berat. Faktanya, pada saat hidup dan mati ini, bahkan jika ada aturan ruang yang hilang, Xia Ruofei pasti akan melakukannya tanpa ragu. Sedikit kerugian dapat perlahan diserap dari kekacauan di luar dinding membran seiring berjalannya waktu. Energi untuk menebusnya. Tetapi jika pedang berat ini tidak dapat ditekan, kerusakan yang ditimbulkan di ruang ini dapat dibayangkan. Yang lebih penting, Xia Ruofei telah berpikir dengan sangat jernih sebelum mengambil keputusan. Energi Epi itu sendiri terbatas, mungkin kekuatan ini dikumpulkan oleh roh pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kekuatan tak terlihat dari ruang Xia Ruofei di sini tampaknya bebas dari uang. Jadi, sejak awal, hasilnya benar-benar hancur. Seringkali pedang yang berat menghancurkan lapisan ruang kecil, dan sudah ada 2 atau 3 lapisan ruang kecil yang ditumpangkan di atasnya. Setelah pedang berat itu menghancurkan lusinan ruang kecil berturut-turut, ditemukan bahwa kekuatan penekan di sekitarnya tidak berubah, dan itu bahkan semakin kuat, dan roh pedang tidak dapat menahan diri untuk mengaum, ini tidak mungkin. Kenapa begini?
Xia Ruofei berdiri di tempat dengan tenang, lapis demi lapis kekuatan ruang yang tak terlihat. Jika kekuatan ini terlihat dengan mata telanjang, maka bagian luar pedang berat saat ini telah terbungkus rapat seperti kepompong ulat sutera. Tentu saja, ruang-ruang kecil ini sepenuhnya ditumpangkan dan tidak menempati ruang nyata, jadi bahkan jika Xia Ruofei hanya satu langkah dari Epi, sebenarnya ada lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya di antara keduanya. Jika Xia Ruofei tidak mengambil inisiatif untuk membuka ruang-ruang ini, Epi dia tidak bisa mengambil langkah ini dalam hidupnya. Roh pedang senior, bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Roh pedang melepaskan energi pedang dengan histeris dan panik, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah. Teman kecil, sepertinya kita salah paham, kata roh pedang dari pedang berat itu sambil menyeringai. Oh, Xia Ruofei berkata penuh arti, lalu apa kesalahpahamannya, senior? Pedang ki dari senior benar-benar kuat. Jika junior bereaksi sedikit lebih lambat sekarang, saya khawatir itu telah dipotong menjadi daging oleh pedang ki, kan? Begitu Xia Ruofei memasuki bagian dalam peta spiritual, pedang berat itu langsung melepaskan serangan paling kuat, dan tujuannya secara alami untuk membunuh Xia Ruofei dalam hitungan detik. Sekarang diketahui bahwa Xia Ruofei telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan yang paling mengerikan adalah dia benar-benar meremehkan senjata ajaib Xia Ruofei ini. Bukannya tidak ada harta ajaib di gua di dunia spiritual, tetapi sudah sangat luar biasa bahwa harta ajaib di gua bisa dihuni. Tentu saja, ini mengacu pada senjata ajaib yang bisa dibawa-bawa seperti gulungan gambar spiritual. Jika itu adalah gua kecil yang dibuat dengan mengandalkan ruang mezanin, itu secara alami berbeda. Sebenarnya, seluruh dunia Kingping sebenarnya adalah gua kecil. Berbagai formasi dapat diatur di dalam gua jenis ini, dan juga memiliki berbagai kekuatan. Ya, jika itu adalah gua seperti itu, pedang yang berat itu tidak akan berani memasukinya dengan mudah. Tapi tubuh ruang peta spiritual Xia Ruofei hanyalah gulungan kecil. Menurut pengalaman pedang berat, senjata ajaib semacam ini paling banyak dapat menyediakan tempat tinggal. Saya pikir dia akan terjun, tapi itu adalah ruang yang sangat besar. Ruang masih bisa dibawa bersamamu, dan kekuatan aturan luar angkasa sangat menakutkan. Sword Spirit merasa bahwa dia memiliki beberapa keraguan tentang kehidupan. Mungkinkah setelah dunia spiritual hancur, perkembangan dunia kultivasi telah berubah secara dramatis? Senjata ajaib seperti itu sangat berharga bahkan di dunia spiritual, bukan? Bagaimana mungkin seorang kultivator Naschen Soul kecil memilikinya? Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Jianling menjelaskan dengan malu, teman kecil benar-benar salah paham. Saya tidak berharap teman kecil bergerak begitu cepat sekarang, jadi saya masih berpikir untuk mencoba yang terbaik untuk terus melepaskan Jianmang dan memblokir sepenuhnya ruang. Bukalah, agar teman kecil itu bisa bertindak lebih baik, bukan? Orang tua itu tidak menyadari bahwa teman kecil itu telah memasukkan senjata ajaib ini ke dalam gua, jadi untuk sementara, saya tidak jangan ditahan. Suara Sword Spirit semakin kecil, karena dia tidak percaya omong kosong semacam ini lagi. Jika dikatakan bahwa adalah mungkin untuk tidak menahan tangan pada pukulan pertama, tetapi roh pedang terus membuka ruang seperti orang gila, jelas karena meremehkan kekuatan aturan ruang dari peta roh, dan berpikir untuk menghancurkannya, penindasan sekaligus, dan kemudian membunuhnya Xia Ruofei. Xia Ruofei hanya melihat pedang yang berat itu dengan senyuman, menantikan penampilan lain apa yang akan dia lakukan. Roh pedang senior, teruslah bicara. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku masih mendengarkan. Sword Spirit terdiam, dan setelah waktu yang lama dia bertanya dengan cemberut, kapan kamu mengetahui masalahnya? Xia Ruofei berkata dengan ringan, intuisi. Intuisi, inspirasi pedang luar biasa. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, persepsi saya tentang bahaya selalu lebih tajam. Tentu saja, setelah saya menyadari ada sesuatu yang salah, saya tidak menunjukkannya, tetapi memberikan perhatian khusus pada beberapa detail, dan saya menemukan petunjuk. Orang tua itu tidak melepaskan niat membunuh terhadapmu, dan dia selalu berusaha keras untuk membantumu. Orang tua itu bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada tempat untuk mengungkapkan kesalahannya, kata Sword Spirit. Xia Ruofei tersenyum ringan dan berkata, pertama-tama, Anda telah meminta untuk bertindak dengan saya, yang sangat salah. Perjanjian kami sebenarnya selesai ketika transmisi selesai. Selain itu, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mengubah rute dan menghindarinya.
Tepi tajam Mo Shou Cheng, tetapi sebenarnya kami masih langsung pergi ke Istana Kaisar, yang berarti bahwa Anda sudah tahu bahwa bahkan jika Anda tiba di Istana Kaisar, Anda tidak akan bertemu Mo Shou Cheng, karena Anda datang ke sini dari, dan poin yang paling penting, tepat sebelum memasuki pintu, ada suara auman naga, dan saya jatuh ke dalam keadaan lamban, tetapi kecepatan pemulihan saya mungkin lebih cepat dari yang Anda harapkan, jadi saya menemukan bahwa Epi telah sedikit gemetar, dan ada jejak menggunakan kekuatan mental. Anda pasti menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol dan mengubah formasi di halaman pada waktu itu, jadi saya menginjak batu hitam dan jatuh di sini, kan? Ada beberapa detail kecil, roh pedang senior, apakah Anda perlu saya untuk menunjukkannya satu persatu? Jianling menghela napas panjang dan berkata, tidak perlu. Teman kecil itu sangat bijaksana, lelaki tua itu mengakui, aku meremehkanmu. Jadi, tujuan sebenarnya dari perjalanan senior adalah jurang di bawah Istana Kaisar. Xia Ruofei berkata dengan ringan, saya ingin tahu apakah senior dapat membuka jendela atap sekarang dan berbicara dengan fasih. Jianling berkata dengan cemberut, orang tua itu mengakui bahwa dia memang meremehkanmu kali ini, tetapi masih ada satu hal yang tidak dimengerti oleh orang tua itu. Kamu telah diam sepanjang jalan, jadi kamu begitu yakin bahwa orang tua itu akan pasti meminta untuk memasukkan harta magismu ke dalam gua. Sword Spirit sedang memikirkannya sekarang, cara yang paling salah arah adalah mengatur situasi dan membiarkan Xia Ruofei membawanya ke ruang peta spiritual ini, yang setara dengan mengirim dirinya sendiri ke dalam sangkar sendirian, yang sangat bodoh sehingga dia bisa, menjadi lebih bodoh. Tapi roh pedang tidak bisa mengerti bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya. Mengapa Xia Ruofei begitu yakin bahwa dia akan mengambil langkah ini? Anda harus tahu bahwa dia tidak memiliki pikiran seperti itu pada awalnya, dan dia benar-benar melahirkan pikiran memasuki ruang peta spiritual, atau ketika dia akan mencapai puncak gua. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak dapat menebak apa yang Anda pikirkan, senior, tetapi saya memiliki rencana yang sesuai untuk situasi apapun yang mungkin terjadi. Tentu saja, ini adalah hasil terbaik sekarang. Saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri, saya tidak melakukannya, jangan berharap senior untuk benar-benar memilih langkah yang saya harap Anda pilih paling banyak, saya hanya bisa mengatakan, saya beruntung. Saya selalu beruntung, dan kali ini sama. Petik 2. Kamu, Jianling tidak bisa menahan perasaan sedikit marah setelah mendengar ini. Sword Spirit juga mungkin menebak pikiran Xia Ruofei. Awalnya, Sword Spirit merasa bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, tapi dia membuat penilaian dengan alasan meremehkan gulungan gambar spiritual. Sekarang setelah dipikir-pikir, Xia Ruofei memiliki gambar spiritual, gulir. Pada dasarnya, dia berada dalam posisi yang menguntungkan di mana dia dapat menyerang, mundur, dan bertahan. Bahkan jika dia tidak memilih untuk memasuki ruang peta spiritual, ketika dia dalam bahaya nyata, Xia Ruofei dapat sepenuhnya mundur ke ruang peta spiritual, yang pada dasarnya tak terkalahkan. Oleh karena itu, senjata sihir gulir ini adalah kepercayaan terbesarnya. Xia Ruofei melihat roh pedang berhenti berbicara, jadi dia berkata, roh pedang senior, kamu seharusnya sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Apakah sudah waktunya untuk memberitahu generasi muda mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu menekan naga raksasa? Apakah ini terkait dengan naga raksasa yang membuat senior datang ke sini? Sword Spirit terdiam beberapa saat, lalu berkata, teman kecil, lelaki tua ini mengakui bahwa kamu memang telah mengambil inisiatif, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat memaksaku untuk mengatakan yang sebenarnya? Sekarang ini tidak lebih dari situasi kebuntuan, dan jika orang tua itu mengingat dengan benar, waktu Xiao You cukup tegang. Setelah Anda melewatkan waktu pembukaan pintu masuk Qingpingji, Xiao You akan terjebak di sini selama 500 tahun, kan? Jadi, saya pikir kita masih memiliki ruang untuk kerja sama faktanya, lelaki tua itu benar teman kecil itu tidak jahat, selama teman kecil itu dapat bekerja sama dengan lelaki tua itu untuk melakukan beberapa hal, lelaki tua itu juga dapat menjamin bahwa jika dia menemukan susunan teleportasi dan mengirim si kecil teman untuk meninggalkan Istana Kaisar, semua orang akan mendapat manfaat dari keduanya. Sudut mulut Xia Ruofei sedikit berkedut dan berkata, sepertinya para senior tidak takut. Roh pedang tertawa dan berkata, ini adalah pernyataan yang serius, tetapi pedang berat yang dibawa orang tua ini terbuat dari 5 batu aneh dari dunia spiritual. Itu mungkin tidak dapat mematahkannya. Orang tua itu memang terjebak di gua ini dan tidak bisa melarikan diri,
tapi jadi apa? Masalahnya adalah orang tua itu akan tidur di sini. Petik 2. Mata Xia Ruofei menatap dua mata tegas, dan berkata dengan dingin, jadi, kamu orang tua ingin bersembunyi di dalamnya dan menjadi kura-kura. Xia Ruofei telah menghormati roh pedang ini sejak awal, dan dia selalu menjadi senior, tetapi sekarang dia tiba-tiba memarahinya tanpa ampun, yang membuat roh pedang merasa sedikit heran. Dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Xiao You tampaknya sedikit malu dan marah. Tapi orang tua ini hanya mengatakan yang sebenarnya, mengapa Xiao You harus berbicara buruk satu sama lain. Para pembudidaya selalu menempatkan mereka kepentingan dulu, asalkan kepentingannya menguntungkan. Bayangkan, jika kamu membunuh ayah dan musuhmu, kamu bisa bekerja sama, mengapa teman kecilmu tidak bisa bekerja sama sekali dengan orang tua itu? Raut wajah Xia Ruofei menjadi lebih dingin dan lebih dingin, bibirnya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan beberapa kata, kalau begitu biarkan orang tuamu bangun. Setelah selesai berbicara, pikiran Xia Ruofei bergerak, dan sosoknya langsung menghilang di tempatnya, bersama dengannya, ada api yang terbungkus rapat oleh ruang-ruang kecil yang tumpang tindih. Saat berikutnya, Xia Ruofei dan pedang berat keduanya muncul di awal dinasti Yuan Lingtus Space. Alasan mengapa saya memilih tempat ini sangat sederhana. Lingkungan luar penuh dengan variabel, dan kemungkinan naga raksasa juga dekat, jadi Xia Ruofei tidak ingin membuang waktu di alam gunung dan laut. Ketika dia datang ke alam Yuan awal, dia memiliki 30 kali laju aliran waktu dengan dunia luar. Kasihan, dia bisa melakukan apa saja dengan lebih tenang. Begitu dia datang ke dinasti Yuan, Xia Ruofei secara langsung mulai menggunakan kekuatan aturan ruang, dan ruang-ruang kecil yang hanya untuk menekan api yang disegel juga dengan cepat mulai berubah bentuk lapisan-lapisan ruang kecil terhimpit menuju api secara serempak. Roh pedang bersembunyi di api. Melihat adegan ini, dia hanya bisa mencibir dan berkata, teman kecil, jangan buang waktumu. Bahkan jika ruang itu meledak, sulit untuk melukai api. Xia Ruofei memiliki senyum main-main di wajahnya, dan bahkan melingkarkan tangannya di dadanya, terlihat sangat santai. Ruang kecil itu tidak meledak terbuka seperti yang dipikirkan roh pedang, tetapi terus menekan ke arah api. Dalam keadaan normal, memeras ruang memang sulit untuk melukai senjata ajaib tingkat api, tetapi Xia Ruofei tidak berniat untuk menghancurkan api sama sekali. Ruang kecil itu disesuaikan di bawah instruksi Xia Ruofei, dan perubahannya tampaknya menjadi kecil, tapi efeknya seperti dunia perbedaan. Kekuatan ruang yang tak terlihat tampaknya terbagi tak terhingga. Setelah menyentuh api, ia terus membelah, seolah-olah molekulnya sudah sangat kecil, tetapi masih bisa terurai menjadi atom. Hasil dari pembagian tak terhingga ini adalah bahwa ruang adalah tidak terlihat, kekuatan itu seperti air yang mengalir, dan mulai menembus ke bagian dalam api. Sword Spirit mau tidak mau berteriak panik, jelas apa yang terjadi di depannya adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Senyum di wajah Xia Ruofei berlanjut, dan dia melihat api yang terikat erat di tempatnya dan tidak bisa bergerak dengan sedikit main-main, dan mengendalikan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk terus menembus ke dalam api. Kemampuan untuk membagi kekuatan ruang yang tidak terlihat ke tingkat seperti itu juga karena peningkatan kontrol ruang dari Xia Ruofei dalam peningkatan terus-menerus dari ruang peta spiritual, dan juga pendalaman pemahamannya yang berkelanjutan tentang aturan ruang peta spiritual, yang langsung mencerminkan efeknya. Ini adalah penerapan kekuatan tak terlihat dari ruang yang menjadi lebih dan lebih seperti lengan. Ini juga alasan mengapa Xia Ruofei memiliki keyakinan mutlak untuk menekan pedang berat dan roh pedang di ruang peta spiritual. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xia Ruofei seperti dewa tertinggi di ruang peta spiritual, bahkan jika seorang kultivator yang kuat diseret keluar angkasa, dia akan sangat malu, dan bahkan kalah jika dia tidak hati-hati. Sword Spirit memilih untuk membujuk Xia Ruofei untuk membawanya ke ruang peta spiritual, yang merupakan trik paling bodoh. Sword Spirit tidak lagi memiliki ketenangan yang dia miliki sekarang, dan infiltrasi konstan kekuatan tak terlihat di ruang angkasa menghasilkan fakta bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi pada akhirnya. Pedang berat itu adalah tempat di mana roh pedang hidup, dan itu juga merupakan ketergantungan terbesarnya. Begitu ketergantungan ini kehilangan efeknya, roh pedang akan menjadi lebih rentan, jadi sekarang dia hanyalah ikan di talenan. Teman kecil, ada sesuatu untuk didiskusikan. Ada sesuatu untuk didiskusikan. Jianling mau tidak mau membuka mulutnya dengan lembut, apa yang ingin teman kecil ketahui, lelaki tua ini pasti akan tahu segalanya.
Ada senyum dingin di sudut mulut Xia Ruofei, dan dia berkata, saya baru mengakuinya sekarang, tidakkah menurut Anda ini sedikit terlambat? Dia tidak menghentikan infiltrasi kekuatan tak terlihat dari ruang sama sekali, dan dia tidak ingin mendengar pengakuan yang mengganggu dari roh pedang bahwa dia harus ditekan, tetapi tidak sekarang. Xia Ruofei masih ingat penampilan Sword Spirit yang tak kenal takut sekarang, dan dia juga tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu, lelaki tua ini licik seperti minyak, jika dia tidak mengalahkannya, kata-katanya sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, sekarang Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk bertanya kepada roh pedang. Kekuatan ruang yang tak terlihat terus-menerus menyusup, mengalir seperti air di dalam epi, dan kekuatan mental Xia Ruofei juga dapat memberi umpan balik situasi di dalam epi satu persatu bersama dengan kekuatan ruang yang tak terlihat. Sword Spirit memohon belas kasihan untuk sementara waktu, dan melihat ketidakpedulian Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan keras. Bagaimanapun, dia memilih apapun yang ofensif. Xia Ruofei tidak peduli dengan ekspresi kemarahan dan keputusasaannya ketika dia akan mati, dan dia memblokir transmisi suara dari kekuatan spiritualnya, dan dunia tiba-tiba pulih. Segera, kekuatan ruang yang tak terlihat menemukan jejak roh pedang. Itu adalah masa tubuh spiritual yang mirip dengan roh primordial, dalam keadaan bahwa ruang terus-menerus dikompresi, tubuh roh primordial terus bersembunyi dari XZ, dan akhirnya tidak ada cara untuk bersembunyi. Xia Ruofei tersenyum sedikit, dan mengendalikan kekuatan tak terlihat dari ruang untuk menerkam secara langsung, dan kemudian dengan mudah menarik kelompok tubuh primordial ini dari pedang yang berat. Setelah tubuh Yuan Shen meninggalkan Epi, Xia Ruofei jelas merasa bahwa Epi tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya secara tiba-tiba, meskipun tidak ada perubahan dalam penampilan, itu hanya memberinya perasaan tak bernyawa. Harta memiliki semangat, tetapi pedang berat yang telah kehilangan semangatnya secara alami akan menjadi besi yang keras kepala. Xia Ruofei memanipulasi ruang kecil sesuka hati untuk memenjarakan Epi, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke masa tubuh Yuan Shen. Kekuatan tak terlihat dari ruang menyapu, membentuk lapisan kurungan, yang dengan kuat mengikat tubuh primordial. Teman kecil, berbelas kasih, bersabarlah. Pada saat ini, roh pedang tampaknya telah ditelanjangi dan diarak di jalan-jalan, tidak lagi sombong. Tubuh primordial terus bergetar, seolah memohon belas kasihan di Xia Ruofei. Xia Ruofei tampak acuh tak acuh, pikirannya bergerak sedikit, dan kekuatan ruang yang tak terlihat mulai menekan ke dalam. Tubuh Yuan Shen tiba-tiba bergetar hebat, dan roh pedang meratap dan berkata, teman kecil. Jangan bunuh aku. Saya tahu istana kaisar ini. Tidak, saya tahu banyak rahasia di seluruh dunia Qingping. Bukankah Anda datang ke sini untuk mencari peluang? Saya dapat membawa Anda untuk menemukan peluang terbesar di seluruh dunia Qingping, dan saya berjanji kepada Anda perjalanan yang berharga. Selama kamu menyelamatkanku satu kehidupan, semuanya mudah dikatakan. Sangat disayangkan bahwa Xia Ruofei memblokir transmisi kekuatan spiritual sama sekali, karena saat ini dia tidak tertarik untuk mendengarkan omong kosong dari roh pedang. Kekuatan kompresi ruang, bahkan tubuh primordial sulit untuk ditanggung, belum lagi bahwa di ruang peta spiritual ini, Xia Ruofei dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan seluruh ruang untuk menekannya, bahkan jika seorang biksu yang kuat masuk, itu cukup untuk minum pot, terlebih lagi, kekuatan roh pedang jauh lebih buruk daripada kekuatannya. Mungkin kekuatan roh pedang pada puncaknya tidak kalah dengan kekuatan umum, tetapi sekarang kondisinya jelas sangat buruk, penindasan ruang secara langsung seperti api penyucian baginya. Kekuatan ruang yang tak terlihat terus-menerus menekan ke dalam, dan masa tubuh primordial terus berubah dalam gemetar, seperti sihir cahaya dan bayangan. Xia Ruofei bertekad untuk mengajarkan roh pedang pelajaran yang mendalam, sehingga dia bisa lebih jujur. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk meninggalkannya sendirian pada akhirnya, itu tidak lebih dari meminta pengakuan, jadi dia tidak pernah menghentikan. Kompresi kekuatan luar angkasa. Saat kekuatan kompresi terus meningkat, tubuh ilahi Yuan juga mengalami perubahan aneh. Xia Ruofei melihat bahwa tubuh Yuan Shen terus berubah, dan tampaknya tidak lagi dapat mempertahankan bentuk aslinya, dan mulai sering berubah. Dan penampilan yang berubah ini juga membuat Xia Ruofei tampak terkejut. Tubuh Yuan Shen berubah menjadi dua gambar, satu adalah pria tua berambut putih, yang lainnya adalah naga kecil hitam. Itu adalah naga, dan hanya dinilai dari detailnya, gambarnya, tapi nyatanya naga hitam ini sangat kecil, terlihat seperti ular kecil atau bahkan loah.
Jika dikatakan bahwa gambar lelaki tua berambut putih, Xia Ruofei relatif mudah dipahami, roh pedang dalam imajinasinya seharusnya adalah gambar ini. Tapi apa sih naga hitam itu? Dan kedua sosok tersebut tidak hanya berselang-seling, ada beberapa momen bahkan keduanya muncul bersamaan. Dia melepaskan perisainya dari transmisi kekuatan spiritual, dan segera mendengar suara roh pedang berteriak dan memohon belas kasihan. Teman kecil, tuan muda, leluhur kecil, aku salah. Berhenti menyiksaku. Jika kamu terus menekanku, aku benar-benar akan mati. Maafkan aku. Roh pedang menangis sedih. Xia Ruofei menatap gambar tubuh roh primordial yang terus berubah, dan wajahnya juga menunjukkan minat. Dia tidak peduli dengan roh pedang yang memohon belas kasihan, dan terus mengendalikan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk terus menekan primordial. Tubuh roh. Faktanya, keadaan tubuh primordial sekarang, dan di ruang peta spiritual, jika Xia Ruofei ingin membunuhnya, dia hanya perlu berpikir. Hanya saja Xia Ruofei masih harus menjaga roh pedang tetap hidup, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang membutuhkan bantuan roh pedang untuk menjawab, dan ada satu kalimat yang dikatakan roh pedang dengan benar, yaitu, roh pedang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang reruntuhan dunia Kingping. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna, tentu saja lebih mudah untuk menemukan lebih banyak peluang selama waktu pembukaan reruntuhan Kingpingji. Oleh karena itu, roh pedang sangat berharga dan secara alami tidak dapat dibunuh sesuka hati. Sekarang Xia Ruofei menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk meremas perlahan, seperti pisau tumpul yang memotong daging. Untuk tubuh primordial, setiap menit dan setiap detik adalah siksaan seperti api penyucian, tetapi tidak mudah untuk ingin mati. Penyiksaan perlahan-lahan dapat melemahkan keinginan roh pedang, dan secara alami akan jauh lebih nyaman untuk meminta pengakuan pada saat itu. Selain itu, Xia Ruofei juga sangat tertarik pada dua gambar tubuh primordial ini. Ini jelas merupakan fenomena yang tidak normal. Adapun mengapa ini terjadi, Xia Ruofei merasa bahwa roh pedang harus dapat memberinya jawaban. Oleh karena itu, Xia Ruofei mengabaikan duka roh pedang dan permintaan untuk mengambil inisiatif untuk menjelaskan situasinya, dan masih menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk menekan tubuh primordial. Xia Ruofei menemukan bahwa setelah tubuh Yuanshen terus-menerus dikompresi oleh kekuatan ruang yang tidak terlihat, dua gambar ilusi muncul pada saat yang sama untuk waktu yang lebih lama dan lebih lama. Jika dikatakan bahwa keduanya tampaknya terintegrasi pada awalnya, tetapi setelah dikompresi oleh kekuatan ruang yang tidak terlihat, itu seperti sepotong besi keras kepala yang terus-menerus ditempa, dan beberapa kotoran perlahan-lahan dihilangkan. Adapun apa itu kotoran, Xia Ruofei tidak tahu, dia berpikir bahwa salah satu dari dua gambar itu pasti kotoran. Ada perbedaan aliran waktu 30 kali lipat antara dinasti Yuan dan dunia luar, jadi Xia Ruofei tidak terburu-buru, jadi dia meremas dan membuat tubuh Yuanshen begitu tenang. Setelah beberapa saat, roh primordial pada dasarnya tidak lagi berubah. Dua gambar naga hitam kecil dan lelaki tua berambut putih telah diubah pada saat yang sama, dan mereka tampaknya semakin stabil, tetapi masih ada beberapa persimpangan antara keduanya, belum sepenuhnya terpisah. Pada saat ini, Xia Ruofei mendengar suara tua, yang juga merupakan transmisi suara spiritual, rekan Taois ini, terima kasih atas penyelamatanmu. Xia Ruofei menatap serius pada pria tua berambut putih yang berubah dari tubuh primordial, dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya kamu adalah roh pedang Epi. Loah hitam kecil yang saya komunikasikan sebelumnya adalah tentang loah hitam kecil itu. Kamu adalah loah hitam kecil. Itu bisa ditoleransi, tapi itu tidak bisa ditoleransi. Xia Ruofei mendengar suara akrab, Sword Spirit, lagi, dan tampak sangat kesal, tetapi, Sword Spirit, itu sulit, berhati sejenak, dan kemudian segera kembali ke dia berteriak sedih, ah. Sakit sampai mati. Aku loah hitam kecil. Aku loah hitam kecil. Leluhur kecil, tolong berhenti. Aku bisa, jangan ambil lagi. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, berisik. Mulai sekarang, tidak ada suara yang diizinkan tanpa izin saya. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda menghabiskan setiap detik dalam siksaan seperti itu. Jangan khawatir, kendali kekuatan saya sangat tepat. Benar-benar tidak akan, aku tidak membunuhmu sekaligus. Kamu seharusnya baik-baik saja jika kamu bertahan selama 10 atau 8 tahun. Sword Spirit menutup mulutnya ketika dia mendengar ini, dan tidak lagi berani mengganggu Xia Ruofei dengan transmisi suara. Karena dia sangat jelas, Xia Ruofei tidak melebih-lebihkan. Dalam ruang peta spiritual ini,
kontrol kekuatan Xia Ruofei telah akurat ke tingkat yang menakutkan. Selama Xia Ruofei mau, dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk mengompres tahun demi tahun. Dan setelah ditekan di sini, bahkan jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri, tidak ada kesempatan baginya untuk bunuh diri. Ketika dia berpikir bahwa rasa sakit seperti itu akan diperpanjang selama 10 tahun, roh pedang, tidak bisa, membantu gemetar. Telingaku akhirnya bersih. Xia Ruofei kemudian menatap lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, katakan padaku. Apa yang terjadi? Jika kamu adalah roh pedang, mengapa merpati loa hitam kecil ini menempati sarang murai? Dan dia juga menduduki posisi terdepan. Pria tua berambut putih yang berubah itu memandang Xia Ruofei dengan mata memohon, dan berkata, rekan Taois, tolong terus peras tubuh primordial dengan kekuatan aturan. Orang tua itu belum sepenuhnya lepas dari kendali naga hitam. Ketika roh pedang palsu mendengar kata-kata itu, dia langsung memarahi, lepaskan. Dia baru saja mengucapkan dua kata, mata dingin Xia Ruofei meliriknya, dan dia segera menutup mulutnya dengan patuh. Saya sangat emosional sekarang sehingga saya hampir melupakan kata-kata dewa pembunuh, dan roh pedang palsu itu takut untuk sementara waktu. Diremas oleh kekuatan tak terlihat dari ruang peta spiritual, roh pedang asli dalam gambar lelaki tua berambut putih itu secara alami sangat menyakitkan, tetapi dia puas dengan itu, karena dia akhirnya melihat Fajar melepaskan diri dari kendali. Xia Ruofei berkata dengan ringan, orang tua, saya secara alami akan terus memeras, tetapi saya tidak perlu Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu. Xia Ruofei sekarang curiga terhadap segalanya, dan dia bahkan tidak mempercayai pria tua berambut putih di depannya sebelum dia mengetahui seluk-beluk segalanya. Apa roh pedang asli dan palsu? Mungkin itu trik yang dibuat oleh rubah tua Sword Spirit. Oleh karena itu, Xia Ruofei merespons perubahan tanpa perubahan. Tidak peduli trik apapun yang dibuat pihak lain, dia sekarang memiliki inisiatif, dan pikirannya pasti tidak akan dipengaruhi oleh pihak lain. Pria tua berambut putih itu buru-buru berkata, ya, orang tua itu membuat kesalahan, tolong maafkan saya. Xia Ruofei berkata dengan ringan, oke, Pak Tua, saya akan terus menekan tubuh primordial, tetapi tampaknya tidak mempengaruhi komunikasi Anda dengan saya. Sepertinya Anda belum menjawab pertanyaan saya sekarang. Pria tua berambut putih itu tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat berkata dengan hormat, ya. Rekan Daois menebak dengan benar, lelaki tua itu adalah roh pedang Epi, naga hitam. Loah hitam kecil itu tercela dan tak tahu malu untuk diambil keuntungan dari kekosongan. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu telah disimpan oleh dia menekannya dan tidak bisa mendominasi Epi sama sekali. Xia Ruofei mengangkat alisnya, menunjuk ke pedang berat yang terikat kuat ke tanah, dan bertanya sambil tersenyum, apakah pedang ini benar-benar disebut pedang berat? Hantu roh pedang asli mengangguk sedikit dan berkata, tepat. Pedang ini ditempa oleh kaisar sendiri dan diberikan kepada Tuan Kota Fuliu. Namanya adalah pedang berat, artinya setelah Epi berhasil ditempa selama 1000 tahun, secara bertahap mulai menghasilkan kebijaksanaan spiritual, dan orang tua itu telah disimpan di Epi sejak dia memiliki ingatan sampai. Omong-omong, hantu dari roh pedang yang asli mau tidak mau menunjukkan sedikit ketakutan. Xia Ruofei berkata dengan ringan, ayo, kapan kamu disibukkan oleh burung merpati hitam kecil ini? Dari mana asalnya, tahukah kamu? Hantu-hantu roh pedang asli mengangguk sedikit, dan berkata, orang tua itu pada dasarnya telah menemukan hal-hal ini. Hitam kecil ini, Loah sebenarnya adalah jiwa yang tersisa, dan dewanya ditekan oleh kaisar di jurang di bawah istana. Naga hitam, ketika Xia Ruofei mendengar berita itu, ekspresinya tidak banyak berubah. Karena roh pedang palsu telah membimbing Xia Ruo untuk terbang ke jurang, dan ketika dia melihat roh pedang palsu berubah menjadi hantu, dia benar-benar memiliki spekulasi ini. Kata-kata dari roh pedang yang sebenarnya baru saja mengkonfirmasi tebakan Xia Ruofei. Xia Ruofei melihat naga hitam kecil yang berputar kesakitan, menunjukkan tatapan yang sangat tertarik. Dia tersenyum dan berkata, segalanya semakin menarik, lanjutkan. Roh pedang yang sebenarnya melanjutkan, meskipun lelaki tua itu ditekan dan kehilangan kendali atas Epi, dia tidak kehilangan kesadaran. Faktanya, lelaki tua itu telah hidup dengan sisa jiwa naga hitam di Epi selama puluhan ribu tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang, kami juga memiliki beberapa pertukaran, jadi lelaki tua itu pada dasarnya memahami urusannya. Berbicara tentang ini, roh pedang yang sebenarnya berhenti sejenak,
dan kemudian melanjutkan, sejauh yang diketahui orang tua itu, ketika Kaisar menebas kerajaan Qingping dengan satu pedang, seluruh dunia sangat terguncang, dan banyak formasi keluar dari sana, kontrol karena ini, para biksu tingkat rendah hampir musnah dalam sekejap. Bahkan jika para biksu di atas tahap Yuanshen selamat, mereka terluka parah. Insiden itulah yang menyebabkan segel menekan naga hitam di jurang maut untuk dilonggarkan sementara. Meskipun naga hitam itu tidak bisa, dia melarikan diri dengan melonggarkan segel untuk waktu yang singkat, tetapi dia masih berhasil memotong untayan kecil jiwa yang tersisa dan mengirimkan segelnya. Xia Ruofei mengangguk perlahan, dan bertanya lagi, di mana Anda dan Liu Sanfeng saat itu? Bagaimana jiwa sisa naga hitam ini bisa menempati Epi? Zheng Jianling menjelaskan, tidak lama setelah Tuan Dijun jatuh ke alam Qingping, Tuan Kota Fuliu mengambil pedangnya yang berat dan kembali ke ruang batu istana bawah tanah di bawah istana Tuan Kota, dan memasuki sarkofagus sesuai dengan perintah Tuan Kaisar. Yang lama pria dan pemilik kota segera masuk. Aku dalam keadaan tidur nyenyak, tapi yang tidak pernah kuduga adalah sebelum kita memasuki sarkofagus, sisa jiwa naga hitam sudah bersembunyi di sarkofagus. Pikiran Xia Ruofei melintas, dan dia bertanya, apakah sisa jiwa naga hitam dikirim langsung ke sarkofagus besar di ruang batu istana bawah tanah Fu Liucheng melalui susunan teleportasi? Hantu-hantu roh pedang asli mengangguk sedikit, dan berkata, mata teman Taois seperti obor, itu benar. Faktanya, pembentukan olah teleportasi istana kaisar dapat disesuaikan, dan itu dapat sesuai dengan beberapa kota, dan pemilik kota dari kota-kota ini semuanya adalah kaisar. Orang kepercayaan dan jenderal cintanya, dan mereka semua membuka kamar batu di bawah rumah tuan kota dan membuat sarkofagus untuk mempersiapkan tidur berikutnya. Sisa naga hitam memilih Fu Liucheng, dan saya tidak tahu apakah dia secara acak memilihnya atau tujuan khusus apa. Meskipun dia hanya jiwa yang tersisa, kekuatannya tidak sebagus naga hitam, tetapi dia memiliki pengalaman dan pengalaman yang sangat kaya, dan dia telah menguasai banyak teknik rahasia. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada penyergapan di sarkofagus, jadi setelah kami menutup sarkofagus, kami segera tertidur lelap. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya mungkin bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Loah hitam kecil ini tidak memiliki niat untuk menghitung, dan saat Anda dan penguasa kota sama-sama dalam keadaan tidur, dia langsung menyerbu pedang yang berat itu dan menahan Anda, satu gerakan, jadi mengendalikan pedang berat ini, kan? Hantu-hantu roh pedang yang sebenarnya mengangguk sedikit, dan berkata, saya malu untuk mengatakan, orang tua ini telah bertarung dengan Tuan Kota Fuliu selama bertahun-tahun, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan musuh. Jiwa bukanlah lawan lelaki tua itu sama sekali. Tetapi ketika lelaki tua itu menyadari bahwa dia telah diplot, sudah terlambat. Dia telah sepenuhnya menekan lelaki tua itu dan menyegelnya dengan metode rahasia. Orang tua itu benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengannya, dunia luar, jadi sampai sekarang, Tuan Kota Fuliu masih dalam kegelapan. Ketika roh pedang yang sebenarnya mengatakan ini, ada sedikit ketakutan yang tersisa di hatinya, dan dia berkata, dan selama bertahun-tahun, sisa jiwa naga hitam telah sepenuhnya terintegrasi dengan lelaki tua itu. Untuk memperkuat dirinya sendiri, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba sesama Taois kali ini, saya khawatir lelaki tua itu hanya bisa bertahan paling lama 1000 tahun, dan dia akan benar-benar ditelan. Pada saat itu, sisa jiwa naga hitam akan sepenuhnya menggantikan orang tua itu dan menjadi roh pedang, benar-benar mengendalikan pedang berat itu. Bahkan jika roh pedang yang sebenarnya berbicara sekarang, dia masih sangat ketakutan. Hantu ilusinya menatap Xia Ruofei dan berkata, jadi, sesama Taois sebenarnya adalah penyelamat orang tua itu. Orang tua harus membayar. Xia Ruofei tidak mengambil hati kata-kata terima kasih roh pedang yang sebenarnya. Di dunia kultivasi yang menarik ini, Xia Ruofei terbiasa meragukan segalanya. Meskipun logika roh pedang yang sebenarnya bisa konsisten, dan tidak ada celah sama sekali, Xia Ruofei tidak akan tanpa syarat percaya bahwa dia selalu membuat dirinya lebih ragu, dan menganggapnya enteng saat ini tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kekuatan ruang yang tak terlihat terus memampatkan, dan tubuh ilahi Yuan-Yuan menjadi semakin lemah, jelas menderita banyak keausan, tetapi pada saat yang sama, hantu jiwa sisa naga hitam dan hantu roh pedang asli, telah ditarik ke kedua sisi, kecuali masih ada beberapa benda purba berbentuk halus yang masih terhubung, dan keduanya pada dasarnya telah dipisahkan.
Xia Ruofei terus memanipulasi kekuatan ruang yang tak terlihat untuk memeras tubuh primordial. Pertama, dia harus memastikan bahwa roh pedang sejati dan sisa naga hitam benar-benar terpisah. Sambil memanipulasi kekuatan ruang yang tak terlihat, dia berkata, "Senior, jika Anda tidak membalas Anda, kesampingkan dulu, saya hanya melindungi diri saya sendiri." Kemudian, Xia Ruofei bertanya lagi, "Saya tidak tahu apakah para senior tahu, mengapa loa hitam kecil ini membawa saya ke sini. Dia dapat dikatakan disengaja dan menghabiskan begitu banyak usaha. Saya pikir pasti ada rencana besar." Petik 2. Roh pedang yang sebenarnya merenung sejenak dan berkata, "Orang tua ini tidak yakin, tetapi ada beberapa tebakan. Tapi itu tidak masalah, ada baiknya memberiku sedikit referensi." Xia Ruofei berkata, "Ngomong-ngomong, aku harus meminta pengakuan padanya nanti, dan sekarang aku menganggur. Sekarang jiwa naga hitam yang tersisa dan roh pedang yang sebenarnya belum sepenuhnya terpisah, sehingga tekanan dari kekuatan ruang yang tidak terlihat akan terus berlanjut, dan sekarang Xia Ruofei tidak memiliki niat untuk meminta pengakuan dari jiwa naga hitam yang tersisa." Hantu roh pedang asli sedikit mengangguk, dan berkata dengan transmisi suara, "Orang tua berpikir." Alasan mengapa dia memikat rekan-rekan Taois di sini sebagian besar untuk memahami segel, bagaimanapun juga, dia hanya sisa dari yang hitam, jiwa naga, dan naga hitam mengambil sisa jiwanya sendiri. Dirilis, tentu saja, untuk bisa keluar dari masalah suatu hari nanti. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya seorang kultivator Yuan Ying, bagaimana saya bisa membantunya? Saya terlalu meremehkan saya, kan? Itu adalah segel untuk menekan naga hitam." Dikatakan bahwa Kaisar Qingping dan beberapa master tingkat kaisar lainnya bergandengan tangan untuk mengatur. Saya tidak berpikir bahwa bahkan jika seorang kultivator yang kuat datang ke sini, dia mungkin tidak dapat memecahkannya dengan percaya diri, bukan? Roh pedang asli berkata, orang tua itu berpikir bahwa kuncinya tampaknya adalah senjata ajaib Tao. Apakah kamu masih ingat, jiwa sisa naga hitam hanya memulai langkah demi langkah setelah mengetahui bahwa senjata sihir gulir memiliki nafas Tuan Kaisar. Untuk merayu sesama Taois, mungkin, nafas Lord Monarch bisa sangat membantu dalam membuka segel. Xia Ruofei mau tidak mau mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan detail dari adegan sebelumnya juga membanjiri pikiran Xia Ruofei. Memang benar bahwa jiwa naga hitam yang tersisa mengubah sikapnya setelah Xia Ruofei menyampaikan kata-kata Liu Sanfeng, mengatakan bahwa gulungan gambar roh itu berisi nafas Kaisar Qingping. Dan sebenarnya ada cacat yang sangat jelas dalam hal ini, yaitu, jiwa naga hitam yang tersisa tidak dapat merasakan napas Kaisar sama sekali, dan kemudian membuat alasan untuk mengatakan bahwa dia terluka parah setelah bertahun-tahun tidur, dan kemudian merasakannya dari jarak dekat, mengubah mulutnya dan berkata bahwa memang ada nafas Kaisar di gulungan gambar roh. Pada saat itu, Xia Ruofei secara alami tidak memiliki terlalu banyak keraguan, melihat ke belakang sekarang, banyak detail dapat dicocokkan. Sebenarnya, seharusnya jiwa naga hitam yang tersisa tidak tahu seperti apa nafas Kaisar Qingping. Dewa naga hitam mungkin dapat mengidentifikasinya, tetapi jiwa yang tersisa ini tidak bisa. Jika dia benar-benar roh pedang Epi, dia telah mengikuti Liu Sanfeng selama bertahun-tahun, dan Epi dibuat oleh Kaisar Qingping sendiri, tidak mungkin untuk menahan nafas Kaisar. Oleh karena itu, sisa naga hitam tidak mengkonfirmasi nafas Kaisar Qingping dari awal hingga akhir, tetapi dia memilih untuk mempercayai penilaian Liu Sanfeng. Jadi dia punya rencana untuk memikat Xia Ruofei ke Istana Kaisar selangkah demi selangkah. Di pintu masuk Istana Kaisar, gulungan gambar spiritual dapat membuka pintu dengan lancar, dan itu juga memperkuat penilaian jiwa sisa naga hitam. Jadi dia menggerakkan tangan dan kakinya pada formasi halaman, membiarkan Xia Ruofei jatuh ke dalam jurang menekan naga hitam, dan kemudian membimbing Xia Ruofei menjauh dari rantai raksasa. Jika Xia Ruofei tidak menilai bahwa naga yang menakutkan itu sangat mungkin ditekan di dalam gua karena auman naga, jadi dia mundur dan memutuskan untuk kembali. Saya khawatir sisa jiwa naga hitam akan terus menyamar, dan membimbing Xia Ruofei langkah demi langkah ke dalam gua. Ketika Xia Ruofei memutuskan untuk meninggalkan gua dan kembali ke platform batu, sisa naga hitam mengubah rencananya. Pada jarak sedekat itu, jiwa naga hitam yang tersisa jelas dapat memiliki komunikasi terbatas dengan naga hitam yang ditekan di bawah, sehingga getaran rantai dan blokade ruang terjadi. Semua ini untuk membuka jalan bagi rencana barunya. Pada saat ini,
jiwa sisa naga hitam mungkin telah memutuskan untuk membunuh Xia Ruofei. Bagaimanapun, yang dia butuhkan bukanlah Xia Ruofei, tetapi gulungan gambar roh senjata ajaib di Xia tangan Ruofei. Namun, jiwa naga hitam yang tersisa mungkin khawatir bahwa Xia Ruofei akan mati seperti ini. Dia tidak dapat mengontrol gulungan gambar spiritual dan akan gagal, jadi dia memilih metode yang menurutnya sangat cerdas untuk memasuki gambar spiritual, ruang angkasa. Jiwa sisa Heilong telah merasakan manisnya. Pada saat itu, dia mengendalikan Epi dan menekan roh pedang Epi, dan juga menggunakan metode yang sama. Oleh karena itu, dia merasa akan lebih mudah untuk menguasai senjata ajaib jika dia memasuki bagian dalam senjata ajaib. Adapun seorang kultivator di tahap Naschen Soul seperti Xia Ruofei, dia bahkan tidak tahan dengan cahaya pedang dan bisa membunuhnya seketika. Setelah Xia Ruofei jatuh, senjata ajaib itu akan menjadi barang yang tidak memiliki pemilik. Bahkan jika senjata ajaib gulir itu memiliki roh, dia dapat dengan mudah menampilkan adegan merpati lain yang menempati sarang burung murai di dalam senjata ajaib, untuk sepenuhnya mengendalikan senjata ajaib itu. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa ini adalah situasi di dalam gua, dan dia langsung dipukuli oleh Xia Ruofei, yang menutup pintu dan memukuli anjing itu. Berdasarkan spekulasi roh pedang yang sebenarnya, Xia Ruofei dengan cepat menyelesaikan semua seluk-beluk. Meskipun tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi, Xia Ruofei merasa bahwa alasannya pada dasarnya tidak jauh dari kebenaran. Pada saat ini, jiwa naga hitam yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak merintih, dan gumpalan terakhir dari tubuh primordial seperti kabut terpisah. Pada saat ini, hantu jiwa sisa naga hitam dan hantu pria tua berambut putih dari roh pedang asli sedikit lebih ringan dari sebelumnya, dan mereka tampaknya menjulang, seolah-olah mereka akan menghilang kapan saja. Jelas, kompresi kekuatan ruang yang tak terlihat, meskipun keduanya dipisahkan, apakah itu jiwa sisa naga hitam atau roh pedang asli, itu sebenarnya adalah cedera serius pada vitalitas. Untuk roh pedang yang sebenarnya, bahkan jika dia baru saja menghela nafas, dia bahagia, bagaimanapun juga, dia telah sepenuhnya menyingkirkan keterikatan jiwa sisa naga hitam. Anda harus tahu bahwa dia telah ditekan selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, dan dalam jangka waktu yang begitu lama, jiwa sisa naga hitam telah menggigitnya. Dia dapat melihat dunia luar, tetapi dia benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Dilarang, satu-satunya makna keberadaan adalah memberikan makanan kepada sisa jiwa naga hitam. Rasa putus asa akan membuat orang bergidik membayangkan. Xia Ruofei menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk memisahkan keduanya kali ini, yang tidak diragukan lagi sangat melegakan bagi roh pedang sejati. Dalam arti tertentu, ini bahkan lebih dari sekadar anugerah yang menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, pada saat keduanya benar-benar terpisah, hantu dari roh pedang yang asli segera membungkuk kepada Xia Ruofei dan memberi hormat bahwa ikatan Xia Ruofei dengan roh pedang yang asli tidak begitu kuat. Meskipun dia juga dibatasi kebebasannya, dia masih melakukannya, tidak membuat gerakan kecil dipertanyakan. Roh pedang yang asli gemetar dan berkata, kebaikan teman tahu yang diciptakan kembali. Lelaki tua itu tidak bisa membalas, lelaki tua itu bersedia melayanimu sebagai tuan, dan aku akan melayanimu mulai sekarang. Epi tidak memiliki ujung yang tajam, itu masih bisa menenangkan roh-roh jahat untukmu. Xia Ruofei sedang mempersiapkan percobaan pertama dari sisa jiwa naga hitam. Setelah mendengarkan transmisi suara dari roh pedang asli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian berkata, senior tidak perlu untuk menjadi seperti ini. Saya katakan barusan, semua yang saya lakukan hanya untuk perlindungan diri, adapun menyelamatkan Anda, itu hanya tidak disengaja. Jika Anda adalah tuan saya, maka Anda tidak perlu. Selain itu, bukan tuanmu Liu Sanfeng. Dia belum mati.